Salah seorang saudara kita di Parit Rantang yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang jemaah yang membawa anak yang belum berakal ke masjid. Ya, saya maksud berakal, cuma mungkin maksudnya belum mumayyiz. Beda antara akal dengan mumayyiz. Kalau tidak berakal berarti maksudnya majnun, gila. Kalau mumayyiz maksudnya dia akalnya, dia punya akal tapi akalnya belum bisa membedakan baik buruk, boleh tidak. Sementara anaknya berlari di depan saf orang yang sedang salat jamaah, sementara orang tuanya acuh tak acuh saja. Mohon pencerahannya. Taib, kalau kita lihat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun pernah membawa cucunya Umamah, anak dari Zainab. Awal-awal Zainab datang ke Madinah setelah perang Badr. Maka Nabi SAW membawanya, cuma ditaruh di samping, dan Umamah tidak lari-lari. Buktinya ketika Nabi akan ruku', Nabi taruh, nanti setelah sujud beliau masih ada lagi. Bukti bahwasanya anak ini bisa dikendalikan, dan kita lebih tahu dengan kondisi anak yang rasanya mudaratnya lebih besar dibawa ke masjid daripada manfaatnya. Manfaatnya ada, melatih anak, dan ini juga harus kita perhatikan, melatih anak. Hanya saja ada anak yang latihannya di rumah dulu, ada latihannya di masjid. Sebagian pengurus masjid, khususnya mungkin yang di pelosok-pelosok ini, kadang kurang sabar dan menjadikan sebagian anak benci datang ke masjid. Kadang-kadang mengatakan selagi ada dia di masjid, saya tidak akan ke masjid. Benci sama orangnya, benci ke masjid gara-gara orang tertentu. Ini juga tidak dilakukan, dinasihati. Ya, dinasihati anaknya, dinasihati orang tuanya. Maka yang membawa anak ke masjid, coba betul dilihat-lihat. Kalau nanti ternyata dia lari-lari mengganggu salat orang, jangankan sekian banyak orang yang diganggu, orang di samping kita terganggu dengan bau mulut kita. Disebutkan dalam hadis, man akala, siapa yang memakan dua sayur khadrawain akhdarain, ini dua sayur yang hijau, tapi yang dimaksud di sini maksudnya ada bawang putih, bawang merah yang tidak disempurnakan masaknya, lalu berbau dan mengganggu orang, fala yaqrabanna musallana, jangan didekati musalla kami. Padahal yang terganggu berapa orang? Orang di samping sini, orang di samping sini terganggu. Yang di samping sana mungkin tak. Apalagi semua orang terganggu, lari begini lagi. Ya. Dan subhanallah, kadang-kadang syaitan di situ pula bermain. Pernah suatu ketika kita salat, itu anak-anak hanya lari ketika salat. Berhenti orang salat, dia berhenti lari. Nah, dimanfaatkan pula dia oleh syaitan. Dalam hadis Nabi SAW pernah ada seorang wanita jariyah, masih kecil, itu datang untuk mengambil makanan yang ada di nampan dengan tangan kirinya. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW di akhir hadis, sesungguhnya syaitan datang untuk mengambil makanan dengan tangan ini. Lalu ditangkap oleh Nabi, dan sesungguhnya tanganku bersama tangannya di tangannya syaitan, maksudnya diarahkan oleh syaitan. Maka kadang sedangkan untuk makan itu saja bisa diarahkan oleh syaitan, mengganggu, apalagi dalam salat. Maka yang seperti ini jamaah dilihat-lihat betul. Kalau dibawa sekali dua kali ternyata memang dia lebih banyak mengganggu, tunggu dulu. Ya, silakan azan dulu. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bolehkah bagi seorang ayah yang dia sehat, tidak ada uzur, tapi dia ada anak kecil di rumahnya, jika dia paksakan untuk pergi ke masjid, anaknya akan mengganggu, maka apa yang akan dilakukannya? Bolehkah dia berdiam diri di rumah agar orang lain tidak terganggu? Maka disebutkan oleh beliau sampaikan, kama law lam yakun fil baiti ahadun yahmi hadha as-sabiyya fa ata bihi ma'hu bi syarti alla yu'zi al-musallin. Jika tidak ada seseorang di rumah yang akan menjaga anak itu,
maka dia bawa ke masjid selagi tidak mengganggu orang yang salat. Terus kalau mengganggu, fa in adza al-musallina fa innahu la ya'ti bihi. Andai dia akan mengganggu orang yang salat, maka dia tidak membawanya. Wa idza ihtaja at-tiflu an yabqa ma'ahu fil baiti falyabqa ma'ahu. Kalau ternyata anak tersebut butuh untuk ditemani di rumah, maksudnya kalau dibawa nanti akan mengganggu, maka silakan dia menetap di rumah, maksudnya di rumah dengannya. Wa fi hadzal hal yakunu ma'zuran bi tarkil jama'ati, maka di keadaan seperti ini dia dianggap ada uzur meninggalkan salat jamaah. Li'annahu takhallufun 'anil jama'ati li'uzrin, karena ini meninggalkan salat jamaah dengan uzur, yaitu menjaga anaknya, termasuk juga menjaga kemaslahatan salat jamaah.